Baik, kita beralih ke narasumber yang terakhir, yaitu narasumber yang kelima, Bapak Muhammad Anies Agung Nugroho, dengan materi Labor Inspection System 4.0 usulan untuk Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dan saat ini menjabat sebagai Program Manager Better Work Indonesia dan Social Compliance and Searching Manager di kantor perwakilan Jakarta dari sebuah vendor untuk beberapa merek di Inggris. Aktivitas beliau bekerja untuk beberapa perusahaan pembuat pakaian jadi, mulai sebagai industrial engineer, production planner, dan asisten to general manager. Baik, kepada Pak Anies Agung Nugroho kami persilahkan dengan hormat. Host, agar mikrofonnya di unmute. Mas Anja udah terhubung? Udah Bu, sementara dipersiapkan Bu ininya, Baik. materinya. Pak Anies dengar suara saya, Pak Anies? Halo, Pak Anies? Baik, sementara menunggu ini Bu, nanti udah. Sudah terhubung ya? Silakan Pak Anies. Ya, siap. Oke, lanjut Pak. Tidak bisa dengar ya? Ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota KNK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan ditampilkan screen-nya Pak Anca dan teman-teman dari sekretariat. Yang pertama yang saya hormati Bu Hani, teman-teman narasumber yang lain, Pak Teddy, Pak Zainuddin, Bu Novita, dan Bu Endang. Saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah usulan untuk yang saya bayangkan suatu saat ada di Indonesia. Jadi langsung ke next slide. Kita tuh membayangkan bahwa industri itu sekarang sudah mulai ngomong industri 4.0. Di situ ada augmented reality, ada big data, ada internet, banyak sekali. Tapi pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, yaitu mengenai big data, mengenai connectivity, Internet of Things, dan yang nantinya akan membentuk sebuah sistem begitu. Next. Big data itu adalah data-data yang dikumpulkan dalam jumlah banyak. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin di salah satu media ditampilkan bahwa ternyata PSBB di Jakarta itu belum berdampak signifikan. Yang itu diketahui dari pergerakan orang melalui handphonenya, gitu ya. Jadi handphone itu ternyata menyimpan sebuah fitur di mana kita bisa mengetahui kemana saja perginya orang-orang itu. Jadi ternyata memang itu hal-hal yang salah satunya yang itu datanya banyak sekali. Dalam konteks kita saat ini misalnya mungkin hanya BPJS yang punya hanya BP Jamsostek. Terima kasih Pak Zainuddin, saya senang dengan penggunaan kata BP Jamsostek ya, agak catchy begitu. Yang punya data pekerja, lokasi kerjanya di mana dan perusahaannya siapa. Bahkan upahnya pun ada, tentu harus divalidasi datanya. Tetapi bayangkan kalau data ini mencakup semua data pekerja di Indonesia. Saya tidak tahu berapa jumlah anggota BPJS, BP Jamsostek semuanya, tetapi kalau di Indonesia ada 130 jutaan tenaga kerja, mestinya data itu ada
Dan itu lengkap dengan misalnya perjanjian kerjanya seperti apa, perusahaannya apa, dengan single identity misalnya. Dengan itu maka akan sangat mudah buat kita semua untuk mencoba menganalisa. Analisa apanya? Misalnya umur berapa sih yang bekerja, di daerah mana mereka bekerja, termasuk pekerjaan yang juga rentan, misalnya pekerja di sektor sawit. Tadi Pak Teddy mention tentang sawit. Sawit bukan diproduksi CPO-nya ya, tapi di perkebunannya misalnya, karena mereka akan jauh sekali dari tempat-tempat yang yang aksesnya mudah. Kemudian juga dengan big data ini kita juga bisa memiliki data perusahaan beserta jenis usahanya. Dia pakai mesin apa saja misalnya. Kalau misalnya saya bilang di pabrik sepatu misalnya ada mesin molding, maka nanti pengawas ketenagakerjaan bisa tahu mesinnya ini membutuhkan sertifikasi apa saja sih supaya aspek-aspek ketiganya bisa terjangkau begitu. Kalau masih manual akan sangat sulit karena satu pabrik, satu perusahaan bisa saja mempunyai 100 jenis mesin dengan 1000 macam tipe. Dari perusahaan kita juga bisa mengetahui siapa sih pemiliknya dan dia outsourcing kemana sih begitu. Ini penting kenapa? Karena beberapa tadi Pak Teddy mention misalnya ya, di global supply chain, suppliernya H&M misalnya itu sudah dipublikasikan. Dan dengan itu, pengawas bisa dengan mudah dalam arti, kalau ingin mendorong compliance di sebuah perusahaan A yang memproduksi untuk H&M, maka pemerintah bisa approach kepada H&M-nya. Gitu. Supaya apa? Supaya perusahaan ini compliance-nya meningkat. Gitu. Jadi tidak perlu harus repot-repot misalnya datang ke 60 perusahaan suppliernya H&M, cukup datang ke H&M-nya, kemudian berdialog dengan H&M, dan nanti akan ada tingkat kepatuhan yang paling nggak menjangkau ke 40 perusahaan. Dengan ini, maka dengan data-data yang banyak dan terverifikasi, pengawas atau sistem pengawasan di Indonesia, insya Allah akan bisa menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya, slide selanjutnya. Terus. Ya, berikutnya adalah connectivity atau network. Jadi terima kasih hari ini kita semua jadi ketemu ya. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Zainuddin, dengan Pak Kunto cukup sering begitu. Nanti mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi begitu. Karena konektivitas dan network ini nggak ada gunanya kalau nantinya nggak ada kolaborasi begitu ya. Bapak-bapak dan Ibu pernah melihat pasti bahwa bank-bank dulu hanya punya ATM untuk masing-masing. Tapi sekarang karena bank BCA misalnya tidak mungkin sampai ke kampung-kampung, maka mereka bekerja sama dengan BRI yang ada di kampung-kampung begitu misalnya. Ada sebuah negara yang mesin ATM-nya itu tidak dimiliki oleh bank, tetapi dimiliki oleh semacam Indomaret begitu. Saya pernah ke sebuah negara, ketika saya masuk ke dalam sebuah toko kecil gitu ya, kayak Indomaret begitu, ATM-nya ternyata milik si toko itu yang bisa menerima bank apa saja. Itu salah satu bentuk kerjasama ya gitu. Jadi ujung dari connectivity atau network ini adalah kerjasama. Pemerintah juga bisa menggunakan informasi dari siapa saja tanpa harus memakai resource sendiri. Tadi Pak Saud sudah menyampaikan di salah satu komennya bahwa dengan adanya teknologi kita tidak masalah kekurangan pengawas itu mestinya bisa ditanggulangi gitu. Yaitu apa? Dengan menggunakan resource yang lain. Sudah ada ahli K3 umum, sudah ada kader norma ketenagakerjaan yang nanti mudah-mudahan di-upgrade ya ke ahli norma kerja misalnya, ada serikat pekerja, ada buyers, tadi saya menyampaikan bagaimana kalau misalnya itu bisa digunakan. Karena sebenarnya banyak orang yang sudah mengumpulkan informasi kepatuhan, gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke Pak Teddy gitu misalnya, dengan 60 lebih suppliernya di Indonesia, akan mudah tuh gitu untuk tahu tanpa harus datang begitu ya, cukup desktop tadi menggunakan istilahnya Pak Saud. Kemudian ini yang mungkin juga bisa dipraktekkan ya, beberapa perusahaan Pak Zainuddin kalau boleh cerita di beberapa daerah itu kesulitan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena kantor BPJS Kesehatannya nggak ada di kabupaten tersebut begitu. Kalau BP Jamsostek perusahaan sih udah dari dulu ya, sejak zaman namanya Jamsostek sampai sekarang mereka sudah sangat familiar, dan dengan itu sebenarnya bisa saja tuh supaya BP Jamsostek bisa membantu mengumpulkan iurannya misalnya, dan ini yang kemudian bisa diakses juga oleh pengawas ketenagakerjaan. Tadi saya sangat senang melihat bahwa sudah ada akses yang diberikan, termasuk di Better Work Pak, dengan ketemu dengan Pak Kunto beberapa kali kita mendapatkan informasi mengenai
tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan peserta program Better Work Indonesia, dan itu sangat membantu. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa terus berkolaborasi. Selanjutnya, berikutnya adalah transparansi. Jadi ini memang berkaitan dengan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau adil begitu ya. Tadi Pak Teddy juga lagi-lagi mention karena memang ini salah satu praktek bagus ya dari sebuah brand yang sudah mempublikasikan suppliernya siapa saja sih begitu. Jadi saya kebetulan ambil contoh di sini yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui program proper mereka. Itu kalau kita ke websitenya Kementerian Lingkungan Hidup, kita akan tahu tuh siapa saja perusahaan yang hijau, siapa saja perusahaan yang emas, dan terakhir siapapun yang hitam juga ada ketahuan. Gitu. Dengan itu, maka masyarakat bisa ikut melakukan kontrol begitu ya. Dan ini juga sebenarnya sudah didukung dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Seandainya bisa dipublikasikan siapa saja perusahaan yang nggak bayar jam sostek, gitu, maka saya sebagai pekerja akan bisa memilih tuh. Saya tentu sebagai pekerja ingin bekerja di perusahaan yang patuh membayar jam sostek, sehingga pekerjaan saya saya lebih aman begitu. Kalau itu ada, tentu akan sangat menarik. Tapi saya tidak tahu apakah digunakan secara undang-undang. Tapi intinya adalah dunianya semakin terbuka. Ada sosial media yang juga sangat membuka gitu, sehingga kalau contoh di Better Work gitu ya Pak, kita punya sosial media Facebook sama Instagram itu kita sering dapat informasi Pak, saya bekerja dari pagi sampai malam jam 11 malam, itu sering sekali. Jadi nanti juga mudah-mudahan bagian dari itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan kepatuhan. Selanjutnya, nah ini Internet of Things ya, tadi atau automation. Automation itu tidak melulu tentang robot, tapi juga bagaimana data itu diotomatisasi begitu ya. Ini yang harus kita gunakan. Tadi Pak Teddy juga udah mention tentang penggunaan teknologi, dan rasanya bekerja dari rumah ini membuat hal-hal yang mungkin baru akan kita lakukan 3, 4, 5 tahun yang akan datang, sekarang sudah kita lakukan. Contohnya ya kita, all ini ya, gitu. Makanya saya kemarin sangat mendukung bahwa KN pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat training-training yang sifatnya online. Itu akan sangat memudahkan buat Bu Novianti dari Papua, daripada dia harus ngirim orang dari Papua ke Jakarta hanya untuk training 12 hari, hilang uang, hilang waktu, investasi ya, bukan hilang ya, tetapi kalau misalnya itu bisa dilakukan paling nggak sebagian dengan teknologi seperti ini, itu tentu akan memudahkan kita mencapai tujuan. Data-data yang tadi saya sampaikan, big data nggak mungkin kalau nggak pakai teknologi. Kalau semuanya masih pakai paper based atau harus ngirim kertas, itu sangat hassle bahasa kitanya, jadi sangat sulit gitu. Kalau kita masih harus berdasarkan kertas gitu. Dan yang menarik, misalnya hal-hal seperti ini lagi-lagi bisa menggunakan kolaborasi. Contoh paling mudah, kalau misalnya saya boleh usul, misalnya setelah ini ada kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan atau dengan Jamsostek misalnya untuk membuat satu database dulu begitu, yang bisa di database-nya satu, tetapi bisa punya beberapa page, beberapa halaman gitu yang berbeda-beda. Untuk pengawas, untuk misalnya nanti bayar siapa gitu misalnya, itu bisa memungkinkan. Dan yang terakhir, kita bisa juga menggunakan beberapa aplikasi. Nah, sebelumnya Mas, mungkin yang tadi saya belum mention, jadi ada aplikasi itu sekarang sudah kayak barang yang sangat mudah gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang juga bisa kita gunakan untuk menjangkau lebih banyak pekerja. Seperti misalnya Atun. Ini sebuah aplikasi yang didevelop sama Labor Solution. Kalau misalnya sempat silahkan cari di Google Play ya, Google Play Store ya kalau nggak salah namanya. Di sini ada beberapa training yang diberikan langsung kepada pekerjanya. Karena kita tidak boleh lupa bahwa tujuan dari peningkatan kepatuhan adalah untuk melindungi pekerja. Artinya mereka lah pihak pertama yang harus tahu tugas-tugasnya sebagai pekerja, kewajibannya apa. Jadi silahkan kalau misalnya pekerja ini ingin
mereka sendiri yang harusnya melindungi haknya kan. Jadi mereka harus diberdayakan, bisa dengan model-model pembinaan. Jadi nanti lagi misalnya bisa saja KNK ini ditugasi juga misalnya untuk melakukan pembinaan langsung kepada pekerjanya, sehingga nanti pekerja bisa melindungi dirinya dan pada akhirnya kepatuhan di perusahaan tersebut bisa meningkat. Seterusnya, silahkan selanjutnya. Ya, ini yang sudah kita miliki saat ini ya, ada sumber daya manusia KNK ya, ini harus sangat-sangat dimanfaatkan oleh kita semua gitu ya. Kita juga punya network. Saya baru sekali ini ketemu Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa terus-menerus bekerja sama dan berkolaborasi. Sudah ada peraturan pendukung. Di Indonesia ada kebebasan berserikat. Ini harus kita gunakan juga karena tidak semua negara punya serikat pekerja. Ada demokrasi, jadi ada keterbukaan gitu ya. Tadi saya mention tentang COVID-19, ini adalah momentum yang harus kita gunakan begitu untuk menggunakan teknologi, menyebarkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman sehingga lebih banyak orang yang bisa mendukung kerja-kerja baik kita. Kemudian juga sistem pengawasan sudah ada di Indonesia, bukannya tidak ada ya, sudah ada, hanya tinggal mengembangkan lebih lanjut. Kita punya internet yang cukup luas, kita juga punya sosial media, kadang-kadang banyak juga hoax di sana, tetapi kalau misalnya kita gunakan dengan baik, insya Allah kita bisa mendapatkan tujuan yang kita baik. Dan yang penting adalah terus-menerus melakukan upgrade sumber daya manusia. Karena bagaimanapun, apapun yang kita rencanakan, sumber daya manusianya nanti yang akan mengerjakan. Selanjutnya, ini yang masih menjadi PR buat kita. Jadi data yang terintegrasi dengan data-data yang lain, gitu ya. Maaf ini ada kesalahan sedikit dengan slide-nya. Kemudian data ini tidak harus mulai dari scratch gitu ya, dari sangat awal. Tidak perlu membangun data yang baru, tapi sudah ada data dari BP Jam Sostek, sudah ada data dari Kementerian Dalam Negeri mungkin lengkap dengan NIK-nya misalnya. Kemudian perluasan network, kita harus terus-menerus berkolaborasi dengan banyak yang lain. Siapa saja semuanya gitu. Mulai dari yang hari ini hadir, kemudian hari ini juga nggak ada misalnya, itu harus semuanya kita ajak berkolaborasi. Kemudian penggunaan teknologi lebih lanjut. Teknologinya sudah ada di Indonesia. Tidak mahal, banyak. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan dan mendapatkan manfaat dari itu. Dan kemudian pengembangan tools-nya yang berbasis teknologi. Jadi sudah nggak zaman lagi orang pakai kertas, jadi kita harus mencoba menggunakan tools-tools yang mudah, aplikasi. Dulu saya ingat Pak Rahmat sudah pernah membuat self-assessment tools. Mungkin waktu itu kita masih bikin dalam Excel, tapi nantinya mudah-mudahan tidak pakai Excel saja. Karena contoh paling dekat, dari Filipina misalnya, pengawas ketenagakerjaan itu kemana-mana sudah tinggal bawa tablet. Mereka bawa tablet, kemudian data-data langsung dimasukkan ke situ, artinya datanya sudah ada dan kemudian diupdate dengan informasi yang didapatkan dari pembinaan atau pengawasan pada hari itu, kemudian langsung tersimpan di dalam database bersama yang bisa diakses oleh semua orang. Dan yang paling penting, ini juga mohon izin Bu Nurhani dan teman-teman Pak Hari juga, leadership. Kita perlu juga menunjukkan bahwa memang ini penting. Tentu kita tidak ingin bahwa program serupa di-develop oleh orang lain begitu misalnya ya, gitu, karena ini adalah ranahnya pembinaan dan pengawasan di ketenagakerjaan. Tapi mungkin perlu juga kita melakukan pendekatan kepada saat ini mungkin kita lebih sering dengan Pak Iswandi begitu ya. Mungkin kita perlu sampai ke level menteri misalnya. Supaya apa? Supaya ini juga didukung oleh level menteri dan masyarakat luas gitu. Kenapa kok butuh dari level menteri? Karena supaya kita pernah misalnya, mohon maaf misalnya kita pernah dengar ada dari direktur jenderal yang lain yang juga ingin mengembangkan sesuatu yang mirip gitu. Kalau mirip-mirip ngapain gitu? Ketika orang ingin berkolaborasi, ya kita harus lebih banyak berkolaborasi. Gitu. Bukannya untuk saling istilahnya melakukan hal-hal yang mirip dan kemudian nantinya malah tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dari saya itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan waktunya cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies atas paparannya yang sangat menarik. Bapak Ibu yang kami banggakan, itulah tadi pemaparan dari kelima narasumber kita yang sangat hebat. Mudah-mudahan materi yang disampaikan